Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ja'alanallahu wa iyyakum minas su'ada fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita semua golongan yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, sebagian masyarakat ada yang menganggap bahwasanya petis, terasi itu adalah hal yang boleh dimakan hanya saja kalau mengenai baju maka najis. Ya. Apa najis itu? Setelah saya tanya, karena bau, karena menjijikkan. Nah, oleh karenanya untuk memahami apakah petis, terasi, itu najis atau tidak, maka kita harus tahu petis itu terbuat dari apa, terasi itu terbuat dari apa. Yang jelas petis atau terasi itu ada yang terbuat dari ikan-ikan kecil, ada yang dari udang, ada yang dari ikan teri dan lain sebagainya. Yang penting ikan lah. Yang mana dalam prosesnya kotoran-kotorannya ikan tersebut tidak dibuang oleh si pembuat. Yang penting dicampur semua, ya diolah, dimasak, diendapkan, kemudian menjadi petis. Kira-kira begitulah cara membuatnya. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah petis dan terasi itu halal dimakan kena baju najis? Nah, ini yang jadi permasalahan. Dimakan boleh, kena baju najis. Apakah kata-kata seperti ini salah? Ya, kemungkinan kalau yang dimaksud adalah najis syar'i, ya, najis syar'i bisa saja benar. Dikarenakan petis saat kena baju, ya, terasi saat kena baju, itu pemandangannya kurang enak memang, artinya menjijikkan. Maka ini masuk kategori najis secara lughatan. Nah, akan tetapi yang kita bahas di sini bukan najis secara secara lughatan, tapi secara syar'an, menurut syariatnya. Benarkah ya kotoran-kotoran ikan, baik kecil, baik udang dan lain sebagainya, itu najis kotorannya? Karena petis dan terasi itu terbuat dari ikan-ikan kecil itu, ya, ataupun ikan besar. Bagaimana kotorannya kalau tidak dibuang, langsung diolah begitu saja, najis tidak? Nah, baiknya saya bacakan sebuah referensi dari sebuah kitab, di mana kitab ini adalah rangkuman dari fatwa dari pendapat para ulama, yaitu kitab Bughiyatul Mustarsyidin, halaman 15. Di sini dijelaskan, ya, waqad ittafaqa Ibnu Hajar wa Ziyad wa Ramli wa ghairuhum, ya, ala taharati ma fi jawfis samaki as-saghir min ad-dami wal raws wa jawasi aklihi ma'ahu wa annahu la yanjusu bihi ad-dahnu bal jara alaihi mimra Ramli al-kabir aidan. Nah, di sini saya jelaskan, ittafaqah, telah bersepakat Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, wa Ziyad, Imam Ibnu Ziyad, ya, kemudian Imam Ar-Ramli, kemudian yang lain, bahwasanya apa-apa yang ada dalam perut ikan kecil, ya, termasuk yang dibuat petis ini, itu suci, ya, suci, jadi tidak najis. Nah, bahkan di sini dijelaskan selanjutnya, kandungan darah yang ada pada ikan kecil, kotorannya itu tidak najis. Wajawa
za'aklihi, ya, ma'ahu, dan bolehnya dimakan sekalipun ada kotorannya, itu boleh. Wa annahu la yajuzu bidhan, dan sesungguhnya minyak, ya, minyak goreng, ada ikan kecil nggak dibuang kotorannya langsung digoreng, itu tidak najis, apalagi kena baju. Jadi anggapan bahwasannya petis itu boleh dimakan tapi kalau kena baju itu najis, maka itu tidak benar dan salah. Kan tetapi saat boleh dimakan berarti kena baju pun tidak mengapa. Bahkan berjara mimra di sini Imam Ar-Ramli Al-Kabir aidan. Bahkan Imam Ar-Ramli berpendapat dari ikan besar pun, kotoran ikan besar pun itu juga tidak najis. Seperti itu. Ini menurut Imam Ar-Ramli. Kenapa? Wa li anna lana qawlan qawiyan anna samaka la dama lahu. Karena bagi kami ulama Syafi'iyah itu ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwasanya ikan itu tidak mengandung darah. Ya, tidak ada darahnya. Jadi suci, dagingnya suci, kotorannya juga suci. Oleh karenanya petis terasi itu suci, tidak najis. Ya. Pembuktiannya bagaimana ulama dulu? Ya, pembuktiannya li'annahu yabidu idza wudi'a fi syamsi. Karena ikan saat dipanaskan, diterik matahari itu menjadi putih. Oleh karenanya ulama berpendapat bahwasanya ikan itu termasuk hewan yang tidak mengandung darah. Dan ini pendapat yang kuat. Sehingga kotorannya pun baik ikan kecil ataupun ikan besar, maka itu tidak najis. Ini menurut Imam Ramli. Akan tetapi menurut Ibnu Hajar kalau ikan besar maka najis, ya, seperti itu. Terus ukuran kecil dan besar itu seperti apa? Ya, melihat kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat itu menganggap ikan itu besar, ya besar. Kalau ikan itu kecil, ya kecil. Bahkan di kitab lain, di kitab Nihayatul Muhtar dijelaskan kalau masih hanya 2 jari seperti ini, 2 jari, ya, usbu'ain, itu masih dianggap kecil. Sehingga tanpa dibuang pun kotorannya, ini ulama sepakat bahwasanya kotorannya tidak najis, langsung digoreng, langsung dibuat petis, langsung dimakan, itu boleh. Dan kena baju pun itu tidak najis. Kalau ikan kecil sepakat ulama, Ibnu Hajar, Ibnu Ziyad, Imam Ar-Ramli dan yang lainnya itu sepakat, ya. Kan tetapi kalau ikan besar masih khilaf, tapi menurut Imam Ar-Ramli ikan besar pun kotorannya tidak najis dengan alasan li'anna lana qawlan qawiyan, bahwasanya ada satu pendapat yang mengatakan bahwasanya ikan itu adalah hewan yang tidak mengandung darah sehingga kotorannya pun itu suci. Dalilnya hasil penelitiannya, karena ikan itu menjadi putih saat dipanaskan di terik matahari. Itulah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidak benar anggapan orang bahwasanya petis dan terasi itu boleh dimakan, tapi saat kena baju itu najis, ya, itu sangat tidak benar. Dimakan saja boleh, apalagi hanya kena baju. Terkecuali ini hanyalah candaan yang mengatakan najis menurut lugatannya, ya, definisinya adalah kullu mustaqdar, sesuatu yang menjijikkan. Betul, mungkin saat kena baju menjijikkan sehingga dikatakan najis, tapi kalau najis yang menurut syariat itu sangat tidak benar. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.